Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iras Sabila Ramdana. Saya dari Padepokan 28 KKN UST periode 1 2022-2023. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, yaitu motivasi belajar pada diri sendiri. Sebelum itu, teman-teman sudah paham belum tentang pentingnya belajar? Jika sebelumnya teman-teman belum paham tentang pentingnya belajar, di sini saya akan menjelaskan secara detail apa itu belajar. Belajar adalah suatu kegiatan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu sebabnya belajar itu sangat penting bagi seluruh manusia, termasuk kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Karena tanpa belajar, maka kita tidak akan mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Bahkan ada pun orang yang beranggapan bahwa belajar itu merupakan suatu yang membosankan dan juga kadang merepotkan. Nah, dari anggapan tersebut, maka kita dituntut agar lebih mampu membuat belajar itu menjadi lebih bervariasi dan penuh warna. Contohnya seperti menulis pelajaran di atas kertas berwarna dan menempelkan di tempat yang sering kita lewati atau singgahi. Selain itu, juga kita harus mampu membuat belajar itu menjadi suatu kebutuhan terpenting dalam diri kita. Dan juga harus lebih mampu mengubah pemikiran kita bahwa ternyata belajar itu adalah suatu yang sangat menyenangkan. Nah, teman-teman pastinya pernah dong merasakan bosan saat belajar, apalagi pelajaran yang susah untuk dipahami. Contohnya matematika kan? Terus bagaimana dong cara mengatasi kebosanan dan kemalasan saat belajar? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips dan sedikit motivasi untuk belajar. Yang pertama, yaitu dengan membuat sebuah kelompok belajar. Rasa bosan yang datang sangat mungkin disebabkan karena kamu hanya sendirian saja saat belajar. Nah, supaya lebih semangat dan tidak mudah bosan, buat saja kelompok belajar dengan teman-teman yang rumahnya tidak terlalu berjauhan. Selain bisa mengurangi rasa jenuh belajar, dengan teman-teman dalam satu kelompok juga lebih efektif karena kamu bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Jika ada materi yang belum dipahami, bisa bertanya pada teman dan dibahas bersama. Kamu bersama teman kelompok bisa berkonsultasi langsung pada guru dan menanyakan apapun yang belum dipahami. Cara yang kedua yaitu pilihlah tempat belajar yang nyaman dan sebaiknya jauh dari lalu lalang orang. Kalau perlu, kamu bisa mendekorasi dan menata ulang kamar agar lebih menyenangkan untuk belajar. Contoh lainnya yaitu, kamu juga bisa belajar di teras atau balkon atas rumah yang lebih sejuk udaranya. Perhatikan juga apakah tempat tersebut mendukung fokus dan konsentrasi kamu selama belajar. Dan yang perlu ditekankan yaitu hindari tempat-tempat yang sering dilalui orang supaya tidak mengganggu konsentrasi saat belajar. Cara yang ketiga yaitu menggunakan perangkat media yang disukai. Siapa bilang belajar itu membosankan? Zaman sudah berubah dengan adanya berbagai teknologi modern yang bisa kamu gunakan sebagai media belajar. Jadi, kamu tidak harus belajar dari buku saja, sehingga rasa jenuh bisa dihindari. Cobalah untuk memanfaatkan beragam perangkat dan media pembelajaran yang kamu sukai untuk mendukung proses belajar. Misalnya, belajar dengan menggunakan Zoom untuk berinteraksi dengan teman lainnya, atau belajar kelompok secara virtual, atau bisa bermain game yang ada unsur untuk belajarnya. Contohnya game hitung-hitungan atau game matematika dan sebagainya. Yang keempat,
Meskipun belajar adalah hal yang wajib bagi para siswa, tapi bukan berarti kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan. Mungkin kalian bisa menghabiskan waktu untuk melakukan hobi dan sebagainya. Menghabiskan waktu hanya untuk belajar saja sudah tentu membuat kamu menjadi jenuh dan bosan. Kamu boleh melakukan hal lainnya di antara jadwal belajar kalau memang hal tersebut positif dan mengembalikan semangat. Buat jadwal harian dan masukkan agenda untuk melakukan hobi kamu ke dalamnya. Mengapa? Melakukan aktivitas yang menjadi hobi kamu merupakan salah satu cara untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh belajar sehingga semangat bisa kembali menyala. Kalau perlu, ajak teman-teman dengan hobi yang sama untuk melakukan aktivitas tersebut. Namun, tetap harus ingat bahwa jadwal belajar harus dipenuhi. Jangan dihabiskan hanya untuk melakukan hobi saja. Dan yang terakhir, yaitu memberikan motivasi pada diri sendiri dan mencari sebuah target yang akan dicapai dalam belajar. Hal ini dapat memberikan sebuah dorongan kepada diri sendiri agar dapat belajar lebih giat lagi dalam melakukan sebuah aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk kita semua. Dan jangan pernah biarkan kebosanan dan kemalasan bersarang di dalam pikiran kita, karena ilmu itu mahal harganya dan tidak ada obat untuk bisa pintar ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ira Sabila Ramdana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.